Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya guys di channel Farhan Abadan. Di sini saya akan berbagi tentang ilmu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim di kitab I'anatul Talibin di halaman 4. Di situ dijelaskan ada riwayat waruya di sini ya guys ya. Kita ngaji bareng ya guys ya. Waruya di sini guys. Waruya man arada ay yahya sa'idan wa yamutu syahidan. Barang siapa yang ingin hidupnya beruntung dan mati dalam keadaan syahid, maka falyaqul inda ibtida'i kulli syai'in, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim setiap mengawali segala sesuatu. Di sini hadis bersabda Rasulullah SAW, ini mengutip tentang hadis Nabi ya guys, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam mengawali segala kegiatan. Segala kegiatan kita awali semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap mengawali sesuatu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita hidup oleh Allah, dijadikan orang yang beruntung dan mati dalam keadaan mati syahid. Masuk rumah pun, terutama ini ya guys ya, masuk rumah pun ini dianjurkan sebelum masuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Setan agar tidak masuk ke rumah. Ketika kita masuk ke dalam rumah tidak diikuti oleh setan. Karena kalau sudah diikuti oleh setan, di rumah sudah ada setan, maka ini yang sangat berbahaya. Ini yang akan menjadikan kita diganggu terus-menerus oleh setan selama setan itu masih ada di dalam rumah kita. Dan jika membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk rumah, maka setannya akan di luar saja, tidak ikut masuk. Dan ini menjadi salah satu resep agar rumah tangga kita aman, tentram, tidak ada pertengkaran. Karena adanya pertengkaran, adanya permusuhan, adanya marah-marahan, itu di dalam rumah tangga terjadi karena bujuk rayu setan. Meskipun itu adalah hal yang sepele, karena kebanyakan permasalahan di dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian, itu ada kalanya bukan masalah besar guys, tapi ada kalanya hanya masalah kecil saja yang dibesar-besarkan, dan ini mengakibatkan perceraian di dalam rumah tangga. Untuk menanggulangi pertengkaran, permusuhan di dalam rumah tangga kita, maka seyogyanya atau seharusnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk ke dalam rumah kita guys, agar setannya tidak masuk. Al-Quran itu punya ibu guys, ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu punya ibu, ibunya Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis setelahnya, wa adada hurufil basmalati ar-rasmiyati 19 harfan, dan jumlahnya huruf bismillah yang tertulis itu adalah
19 huruf. Dari ba itu 1 sampai mim terakhir di lafal ar-rahim, itu semuanya lafal bismillah ada 19. Dan jumlah wa'adada khazanatin nari 19 khazinan, dan jumlahnya penjaga neraka yang dinamakan malaikat zabaniyah itu ya guys ya. Di neraka itu ada yang menjaga, bukan yang menjaga pintu neraka guys, lain. Yang menjaga pintu neraka itu adalah malaikat Malik ya. Kalau yang menjaga neraka itu namanya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah di dalam neraka itu guys ada 19, sama dengan hurufnya bismillah yang ada 19 guys. Qala Ibnu Mas'ud faman arada ayyunjiyahullahu minaz zabaniyah at-tis'ata asyara. Ibnu Mas'ud ini berkata, barang siapa yang ingin Allah selamatkan dia dari malaikat zabaniyah yang ada 19. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari siksaan malaikat zabaniyah yang ada di neraka, falyaqra al-basmalata, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fayaj'alullahu lahu bikulli harfin minha junnatan, maka setiap hurufnya Allah menjadikan penangkal dari siksaan malaikat zabaniyah. Karena malaikat zabaniyah itu ya guys ya, setiap melakukan sesuatu dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap melakukan sesuatu guys, apa saja. Kalau kita kan enggak kan ya guys ya, jadi lupa dengan Tuhannya. Saat makan pun kadang lupa nggak baca bismillah. Karena dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, malaikat zabaniyah itu menjadi kuat, dan dengan bismillahirrahmanirrahim malaikat zabaniyah itu bisa dikalahkan. Wa an Ali radhiyallahu anhu, lanjut ya guys ya. Ini ya guys. Wa an Ali radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai hadis yang marfu', ma min kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'athallahu malaikatan yahfuna 'alaiha bi ajnihatihim hatta yab'athallahu waliyan min awliyaihi yarfa'uhu. Faman rafa'a kitabin minal ardi fihi al-basmalah rafa'allahu ismahu fi a'la 'illiyin wa ghafara lahu wa liwalidayhi bi barakatiha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu kitab yang jatuh ke tanah di dalamnya ada bacaan bismillahirrahmanirrahim, ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah mengutus malaikat yang menangkapnya dengan sayap-sayap para malaikat itu. Jadi setiap ada kitab yang jatuh ke bumi, yang jatuh ke tanah, di dalamnya itu ada bismillahirrahmanirrahim, maka langsung ditangkap oleh malaikat, ditangkap dengan sayapnya malaikat, sampai Allah mengutus sekasih-kekasihnya Allah atau wali-walinya Allah yang mengangkat kitab itu. Subhanallah. Jadi faman rafa'a kitaban minal ardi fil basmalah, maka barang siapa yang mengangkat satu kitab dari bumi, dari tanah, yang di dalamnya ada bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengangkat namanya di atas surga Illiyin, dan diampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.